sekarang kita cek silsilah dari Sunan Ampel ini yang versi. Nah, di sini ada hal yang aneh dan menggelikan bahwa Sunan Ampel itu nasabnya melalui jalur dari Sayyid Muhammad Al-Mahdi. Sayyid Muhammad Al-Mahdi ini yaitu beliau adalah putra dari Imam Hasan Al-Askari. Sementara saya cek di kitab Tahdzib Al-Ansab karangan Syekh Al-Ubaidili dan juga kitab Al-Majdi karangan dari Syekh Al-Umari, juga di kitab Syajaratul Mubarakah, tidak sekalipun kitab-kitab itu menyebutkan bahwa Imam Muhammad Al-Mahdi memiliki keturunan. Nah, entah mereka ini memasukkan nama-nama ini ke jalur Imam Mahdi ini apa alasannya saya nggak tahu. Tetapi ini tidak ada dalam riwayat bahwa Imam Muhammad Al-Mahdi ini memiliki keturunan. Kajian ini sekaligus juga tantangan kepada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani untuk bisa membuktikan silsilah dari Sunan Ampel menggunakan metode dia sendiri, metode standarnya sendiri. Silahkan tampilkan kitab yang menulis nama-nama orang-orang dalam silsilah Sunan Ampel ini yang sezaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Tadi cuplikan itu saya ambil dari channelnya Aventador 007. Tanggapan pertama saya, sepertinya Aventador 007 ini salah nembak orang. Kenapa bawa-bawa Kiai Haji Imaduddin untuk membuktikan keabsahan nasabnya Sunan Ampel? Seharusnya yang ditantang itu adalah Naat, karena yang menyusun silsilah itu adalah Naat, Naqobatu Ansabi Aulia Tis'ah. Jadi yang menulis keturunan dari Wali Songo, begitu. Lalu misalnya benar bisa dibuktikan bahwasanya Al-Mahdi itu tidak punya keturunan, kan aneh. Tidak punya keturunan kok menurunkan orang sampai kepada Sunan Ampel. Itu menarik itu. Apalagi bisa dibuktikan kitabnya bahwa soreh bahwa ghairu muakib gitu. Yang namanya Al-Mahdi itu tidak punya keturunan. Lalu Naat ini dari mana kok bisa punya keturunan sampai ke Sunan Ampel? Apa hanya karena demi mengalihkan dari Ubaidillah sampai harus begitu? Itu harus dibahas, itu Naat yang harus tanggung jawab itu. Atau mungkin untuk sementara bisa diwakili oleh Sayyid Muhsin, atau mungkin juga oleh Kiai Haji Raden Tubagus Nur Ihya. Itu kan kalau tidak salah juga keturunan Sunan Ampel. Karena ini menyangkut nasab Sunan Ampel, bukan menyangkut nasab Ba'alawi. Kalau ini diseret-seret kepada Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin juga harus membuktikan apakah nasab Sunan Ampel sahih atau tidak. Itu kan seolah-olah Anda sudah mengakui bahwa nasab Ba'alawi itu tidak sah, lalu ingin cari teman yang juga sama-sama tidak sah. Wah, itu tidak sehat kalau begitu, tidak bagus begitu ya. Jadi itu namanya tidak konsisten di pembahasannya. Atau mungkin dalam rangka bahwasanya teorinya Kiai Haji Imaduddin itu teori yang tidak bisa diterima, karena konsekuensinya adalah semua nasab termasuk nasabnya Sunan Ampel akan menjadi masalah alias tidak sah. Kalau demikian maksudnya berarti sebetulnya ingin menolak teorinya Kiai Haji Imaduddin dengan menyampaikan realitas bahwasanya teorinya Kiai Haji Imaduddin itu saringan tepung, bukan saringan jagung. Sementara yang mau disaring jagung, berarti tidak akan ada yang lolos. Mungkin ke situ. Wallahu alam. Cuma selama ini apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu mestinya adalah bantahan yang lebih ilmiah daripada hanya tiba-tiba diadu-adu dengan nasab-nasab yang lain yang juga sama-sama dianggap tidak sah. Misalnya kalau pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin, itu kan sama seperti cari perlindungan saja, seperti sudah tidak mampu untuk membantah sehingga ingin menolak, tapi caranya kok ikut-ikut yang lain ya, sama dengan orang salah gitu. Terus nggak apa-apa yang salah, bukan cuma saya, ini juga salah kok. Atau misalnya, oh saya nggak salah kok, banyak yang seperti saya kok, kamu aja yang menyalahkan, itu keliru. Itu kan nggak cocok kalau begitu berhujahnya, kalau di perdebatan ya begitu. Dan sebetulnya mengibtol nasab dengan berdasarkan tidak ada kitab itu sering terjadi, seperti yang sudah sering saya bahas tentang Sadah Filaliyin atau disebut juga Sadah Qatadah. Dan mereka biasanya menjawabnya itu tidak dengan cara begini, tapi dengan cara memang mencari kitabnya. Misalnya seperti yang sudah pernah saya bahas tentang keabsahan nasab Sadah Qatadah
di mana mereka itu dari jalur orang bernama Ali sebagai putra Abdullah. Ada satu kitab Lubabul Ansab, Ibnu Funduk itu mengatakan Abdullah ini tidak punya keturunan. Berarti Ali bin Abdullah itu tidak benar. Lalu dibantahnya dengan kitab yang lain, misalnya dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitabnya Al-Fahri, bahwasanya Abdullah itu punya keturunan. Selesai. Jadi pembahasan kitab selesai. Kalau Ba'alawi ini bisa seperti itu, mungkin sudah selesai sejak awal. Atau misalnya yang sudah pernah saya bahas juga tentang Sadah Raja Maroko. Sudah sebegitu kokohnya masih juga diibtol nasabnya. Alasannya adalah karena sambungan nasab mereka ini bertemu di orang bernama Qasim bin Muhammad Nafsus Zakiyah. Sementara dari berbagai ulama nasab, putra dari Muhammad Nafsus Zakiyah itu, baik yang versi 5 orang, 4 orang atau 6 orang, bahkan ada 7 nama, satu pun tidak ada yang bernama Qasim. Lalu Qasim ini atas dasar apa disebut putranya Muhammad Nafsus Zakiyah? Ada kitabnya. Ternyata di kitab sejarah disebutlah bahwa ada orang bernama Qasim bin Muhammad, di mana Muhammadnya itu adalah Muhammad Nafsus Zakiyah. Begitu ya, begitu. Jadi kalau memang ada nama yang hilang atau ada orang yang di satu kitab dikatakan ghairu muakkib, tidak punya keturunan, lalu dalam silsilah nasab kita itu kita berasal dari keturunan orang itu, maka dibalasnya dengan kitab juga. Mungkin ada kitab yang lain yang pernyataannya berbeda, baru ditashih nanti mana yang lebih kuat, kira-kira begitu. Selama ini bantahan-bantahan kepada Kiai Haji Imaduddin itu kan seperti yang kita saksikan, kitab yang paling tua adalah Al-Janadi, As-Suluk fi Tarihi Al-Ulama wal Muluk. Itu pun menyebut nama Abdullah. Ya kurang satu tingkat lagi, setidaknya yang di abad-abad ke-6 lah. Walaupun wafatnya di tahun 600 abad ke-7, tapi setidaknya kalau lahir tahun 500-an seperti Fakhrul Razi itu kan hitungannya masih lahirnya tahun 500, berarti dihitungnya ulama abad ke-6, wafatnya 600 awal-awal kan. Itu masih sudah cukup mengimbangi itu. Sejak awal saya sudah bilang, kalau mau cepat begitu metodenya. Kalau mau membongkar teorinya Kiai Imad, ingin mementahkan teorinya, berarti tidak melawan dari kitab, ya bukan dengan cara diadu-adu dengan teori yang lain, dengan nasab yang lain, lalu sama-sama batal atau bagaimana. Ini kan sudah pernah dipakai oleh Habib Fikri itu, Syahab Fikri Syahab itu ketika membawa bahwasanya banyak sadah-sadah terkenal yang juga diibtol itu. Ya justru dengan itu membuka celah bahwa berbeda antara Ba'alawi dengan sadah-sadah yang diceritakan oleh Syahab Fikri itu, oleh Sayyid Fikri Syahab, di mana sadah yang diceritakan oleh Sayyid Fikri Syahab itu ya sadah Maroko, ya sadah Qatada, itu mereka bisa menjawab dalam masalah kitabnya. Sementara Ba'alawi sampai detik ini belum ada yang bisa menghadirkan kitabnya. Di situ saja persoalannya ya. Allahumma hadina hada sabil.